Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Chandra Darusman S, dosen jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Saya merupakan dosen yang mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Konstitusi, Ilmu Perundang-undangan, dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Ilmu Perundang-undangan adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa di semester 7 yang memilih konsentrasi atau peminatan dalam bidang hukum tata negara. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang baru dapat diambil setelah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, mahasiswa akan dibekali dengan pemahaman tentang materi, definisi dan sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, konsep, jenis dan sifat norma hukum, asas formil dan material peraturan perundang-undangan, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan, teknik pembuatan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta proses judicial review peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa capaian pembelajaran dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan ini, yaitu mampu membedakan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, mampu memahami azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mampu menguasai teori, sistem, serta dinamika norma hukum yang berlaku, memiliki kemampuan dalam menguraikan teknik dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mampu berkomunikasi secara efektif. Dalam momen kuliah perdana di awal semester, saya selaku dosen pengampu mata kuliah bersama mahasiswa membahas dan menyepakati kontrak perkuliahan. Terdapat beberapa perihal yang menjadi cakupan dalam kontrak tersebut, yaitu mulai dari kedisiplinan, batas waktu keterlambatan, hingga perihal penilaian. Dengan mengacu pada RPS yang telah disusun, dalam proses pembelajaran mata kuliah ilmu perundang-undangan ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran dengan metode Student Centered Learning. Metode ini merupakan metode yang menempatkan mahasiswa sebagai titik fokus dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dituntut untuk terlibat secara aktif dan partisipatif selama proses belajar mengajar berlangsung. Di sisi lain, dosen akan berposisi sebagai fasilitator yang akan memberikan arahan dan petunjuk untuk tercapainya capaian pembelajaran. Pada sesi akhir dari proses pembelajaran yang berlangsung, dosen dan mahasiswa akan mengambil intisari atau kesimpulan terkait dengan materi yang telah dibahas. Kemudian, guna melakukan pengukuran terhadap capaian pembelajaran, maka dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai bentuk evaluasi. Selain itu, juga akan diberikan arahan dan petunjuk kepada mahasiswa untuk melakukan studi literatur dan kajian referensi terkait dengan materi sesuai dengan pembahasan yang akan dipelajari pada jadwal perkuliahan yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam ruang kelas untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa sekalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan. Saya berharap bahwa proses intelektual yang berlangsung dalam mimbar akademik di kelas ini itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, sehingga upaya intelektual yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas kita secara pribadi, berkontribusi ke masyarakat, ataupun peningkatan kualitas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, para mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjutkan proses perkuliahan kita ke tahapan yang lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit mereview
materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas materi dengan judul teori perundang-undangan. Nah, pertanyaan pertama sebagai bentuk review awal kita hari ini adalah apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa dasar hukumnya? Siapa yang ya, silakan. Jadi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, nah, tepat. Ada jenis dan hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Baik, para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah ini dengan membahas azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, memahami hakikat, urgensi, dan fungsi dari azas peraturan perundang-undangan. Kemudian, memahami azas peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Harapannya, dua poin besar ini itu berhasil dipahami atau dapat dipahami dengan baik sehingga tercapailah tujuan proses pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, hakikat dari azas hukum. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, azas dipandang memiliki posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena pada hakikatnya azas hukum adalah prinsip yang fundamental dalam hukum. Di atas azas itulah struktur bangunan hukum berdiri. Saya ulangi, di atas azas itulah struktur norma hukum itu berdiri. Nah, dalam azas hukum ada nilai-nilai yang dipandang sangat urgen, yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar, yang kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir terkait bagaimana kemudian hukum itu akan dibentuk. Jadi kalau kita melihat hukum hari ini, jangan hanya melihat teks, tapi lihat sesuatu yang lebih dalam lagi berkaitan dengan azasnya. Karena azas adalah landasan berpikir mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, azas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam sistem hukum yang dirumuskan ke dalam norma hukum yang lebih konkret berupa pasal-pasal dan ayat-ayat dalam peraturan perundang-undangan. Azas sifatnya abstrak dikonkretkan melalui ayat-ayat dan atau pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa azas hukum itu menjadi penting? Sama seperti yang tadi sempat saya sampaikan pada poin sebelumnya, dia menjadi landasan yang paling luas mengenai lahirnya satu hukum. Dan yang kedua, aturan hukum atau peraturan hukum itu terbit atau dibentuk karena adanya azas. Tanpa azas tidak akan ada alasan lahirnya hukum. Sehingga ini menjadi urgen dan penting bahwa azas hukum itu memang harus tetap senantiasa dijadikan sebagai landasan berpikir, sehingga dia menjadi landasan yang paling luas untuk lahirnya aturan perundang-undangan, sehingga kemudian dia juga menjadi alasan pembentukan hukum ke depan.
Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat definisi, ya, ada banyak definisi yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan azas hukum. Ya. Namun, dalam konteks sesi hari ini, saya mengajak Anda untuk kemudian menarik ruh atau unsur-unsur pokok dari berbagai definisi yang ada, yang kemudian saya rangkum dalam 4 item ini. Pertama, azas hukum itu dimaknai sebagai kaidah hukum. Dimaknai sebagai kaidah hukum, yang kaidah hukum ini berisi nilai yang menjadi pedoman berpikir dalam pembentukan hukum. Ada kaidah, kaidah ini berisi nilai. Nilai ini apa? Nilai yang dipakai sebagai panduan, pedoman, prinsip berpikir mengenai hukum. Nah, azas masih bersifat abstrak. Dan karena dia masih bersifat abstrak, dia akan jadi konkret ketika dia dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan. Saya kasih contoh sederhana, teman-teman sekalian. Dalam konteks hukum pidana, setiap orang itu dilarang untuk dinyatakan untuk dihukum bila tidak ada minimal 2 alat bukti. Bahkan lebih jauh, seseorang tidak dapat ditangkap kalau tidak ada bukti permulaan. Orang yang kemudian ditangkap, itu harus memiliki dasar hukumnya. Tidak boleh melakukan satu tindakan yang tidak ada dasar hukumnya atau belum diatur dasar hukumnya. Muncul azas legalitas. Dari azas legalitas yang sifatnya abstrak dituangkan menjadi lebih konkret dalam pasal 1 KUHP. Oke, jelas ya? Nah, itu gambaran umumnya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan azas hukum, dia adalah kaidah hukum yang berisi tentang nilai-nilai yang sangat fundamental, yang jadi pedoman berpikir dalam konteks hukum, bersifat abstrak, yang kemudian akan berubah menjadi lebih konkret ketika disusun dalam norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita akan lihat pendapat para ahli berkaitan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hamid S. At-Tamimi menjelaskan bahwa ada 2 azas pokok dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, disebut sebagai azas formil. Azas formil ini menjelaskan bahwa setiap aturan perundang-undangan itu harus disusun dengan tujuan yang jelas. Kemudian harus juga dijelaskan kenapa penting aturan hukum itu dibuat. Apa yang hendak diatur. Satu aturan itu akan sesuai dengan azas bila dia dibuat oleh organ atau lembaga pembentuk yang tepat. Tidak dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki kewenangan dalam konteks 100% utuh, atau dia harus bekerja sama dengan lembaga lain dalam membentuk satu peraturan perundang-undangan itu. Pembentukan undang-undang itu dilakukan dengan hasil persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif. Bila hanya dilakukan oleh salah satu pihak, maka ada soal dengan azas organ atau lembaga yang tepat. Nah, kemudian azas materi muatan yang tepat. Tadi di awal disebutkan bahwa ada banyak jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar hingga ke peraturan daerah, kabupaten, kota. Dari masing-masing jenis
hierarki aturan perundang-undangan itu, materi muatannya itu harus ditempatkan pada jenis dan hierarki yang tepat. Untuk mengatur satu hal di level kabupaten kota, maka cukup normalnya dituangkan dalam perda kabupaten kota. Tapi ketika dia perlu mengatur satu hal secara nasional, di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia, maka perlu dibuat idealnya dalam undang-undang. Nah, kemudian satu aturan yang baik tentu harus dapat dilaksanakan. Jangan setelah dibuat aturannya tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak menghasilkan nilai guna dari aturan itu, serta azas dapat dikenali. Nah, 6 poin ini menjadi bagian dari azas formil yang disampaikan oleh Prof. Hamid S. At-Tamimi. Nah, selanjutnya ada azas material. Azas material ini bicara mengenai substansi materi muatan. Ada kesesuaian antara cita hukum nasional dengan norma fundamental negara. Kita sudah bahas sebelumnya norma fundamental negara dalam pertemuan sebelum hari ini. Kemudian azas sesuai dengan hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian substansi materi dari aturan perundang-undangan itu juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menjamin hak asasi manusia, melindungi segenap kepentingan warga negara, dan lain sebagainya. Kemudian aturan perundang-undangan itu juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi kita. Kenapa? Karena konstitusi itu menjadi sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala sumber peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah tokoh yang cukup legend, Hans Kelsen. Hans Kelsen melahirkan teori yang kemudian menyatakan azas hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ada 4 ruh dari pendapat Hans Kelsen tentang azas hierarki ini. Pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau dengan yang lebih tinggi. Undang-undang diubah dengan undang-undang. Tidak mungkin kemudian undang-undang diubah dengan perpres atau dengan peraturan pemerintah. Oke. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak akan punya kekuatan hukum bila dia bertentangan yang lebih tinggi. Sama seperti yang tadi Anda sebut, bahwa hukum yang rendah harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi. Nah, kemudian materi muatan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diatur dengan aturan yang lebih tinggi tidak dapat diatur dengan dalam aturan yang kedudukannya lebih rendah. Oke, jelas ya? Nah, jadi ini juga cerminan dari, kalau kita kaitkan dengan teori dua wajah tadi, ini juga sangat erat kaitannya. Oke, nah, selanjutnya, mari kita lihat dari aspek aturan perundang-undangan. Kalau kita cek di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya di pasal 5, terdapat ada 7 azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mulai dari kejelasan tujuan hingga keterbukaan. Kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kemudian kesesuaian jenis, materi muatan dan hierarkinya, kemudian keterbukaan,
Keterbukaan ini artinya melibatkan partisipasi publik, ya. Kemudian kejelasan rumusan, bahwa setiap aturan harus dirumuskan dengan bahasa yang konkret, sehingga tidak muncul lagi tafsir yang berbeda terhadap pasal yang diatur di dalam aturan itu. Kemudian kedayagunaan dan hasil guna, artinya ini harus ada manfaat, serta aturan itu harus dapat dilaksanakan. Nah, ini diatur di pasal 5, para mahasiswa. Pasal 6 ayat 1 itu mengatur tentang azas materi muatan. Aturan yang mau diatur, ya, hal yang mau diatur dalam satu aturan perundang-undangan, materi muatannya itu harus mencerminkan 10 azas ini. Harus mencerminkan 10 azas ini. Pertama, pengayoman, ya. Kemudian kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, dan seterusnya, hingga mencerminkan keseimbangan kepentingan semua pihak, kepentingan warga negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara. Nah, untuk 10 azas ini Anda bisa lihat nanti secara lebih detail dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, sejauh ini cukup jelas? Baik. Nah, dalam konteks penyusunan materi muatan, penting rasanya saya untuk mengingatkan kita semua bahwa selain ada 10 azas tadi, ada azas lain yang juga tidak boleh dikesampingkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, ada azas leg superior, derogat legi inferior. Apa makna azas ini? Yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ya, yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Kemudian ada leg spesialis. Tentu kita sering mendengar tiga azas ini. Hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Dan yang terakhir, azas leg superior. Nah, azas leg posterior yang menyatakan bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama atau menyampingkan hukum yang lama sepanjang materi muatannya sejenis atau sama. Oke? Nah, kita beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu fungsi dari azas hukum. Teman-teman, mahasiswa sekalian, ada 3 fungsi dari azas hukum. Yang pertama, fungsi taat azas atau konsistensi. Azas hukum yang dituangkan yang menjadi cerminan atau pondasi atau landasan dari peraturan perundang-undangan akan diharapkan menjadi pedoman yang membuat proses penegakan hukum itu menjadi konsisten. Ilustrasi sederhana. Dalam hukum perdata diketahui bahwa hakim bersikap pasif. Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Kenapa? Karena itu azasnya dan itu dituangkan dalam hukum acara. Aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara mengadopsi azas itu yang kemudian membuat proses persidangan dalam konteks hukum acara perdata hakimnya akan tetap bersifat pasif. Kenapa? Karena mengacu ke azas. Itulah fungsi azas. Yang kedua, fungsi mengatasi konflik. Ada banyak aturan perundang-undangan yang saling beririsan satu sama lain. Yang kemudian menimbulkan ambiguitas atau mungkin kebingungan dalam proses penerapannya. Untuk mencegah situasi itu terjadi, disitulah fungsi azas. Kembali ke 3 azas yang tadi kita lihat pada slide sebelumnya, hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, hukum yang tinggi menjadi acuan bagi hukum yang rendah, dan hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Nah, kita barangkali sering mendengar istilah
adanya konflik regulasi dan lain sebagainya, maka itulah fungsi azas guna menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Nah, yang ketiga, ada fungsi rekayasa sosial. Kita pahami bahwa hukum adalah alat untuk melakukan rekayasa sosial, dan aturan hukum tetap kembali ke azas-azas hukum yang kemudian dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Oke, jelas ya? Nah, sejauh ini teman-teman mahasiswa ada pertanyaan? Ya. Selain asas-asas yang termuat dalam pasal 6 ayat 1, ada asas lain nggak Pak yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Ya, terima kasih Nanda. Selain pasal 6 ayat 1 yang tadi merangkum 10 azas, ya, yang tadi menyebutkan setidaknya ada 10 azas ini, ya, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu, ya, yang sifatnya khusus, maka pembentuk peraturan perundang-undangan dapat memperhatikan azas-azas yang bersesuaian dengan hal yang tertentu itu. Pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, perhatikan azas legalitas. Padahal di sini tidak muncul azas legalitasnya dalam pasal 6 ayat 1 ini. Tapi itu muncul dalam hukum pidana. Ketika buat aturan mengenai hukum pidana, maka pembentuk undang-undang dapat memperhatikan, bahkan idealnya tetap memperhatikan azas legalitas dan azas-azas lain yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam bidang ranah hukum lain misalnya, katakanlah dalam ranah hukum perdata, khususnya terkait dengan hukum perjanjian, dalam pembentukan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek perjanjian, maka pembentuk peraturan perundang-undangan idealnya dapat memperhatikan azas kebebasan berkontrak, azas itikat baik, azas kesepakatan sebagai cerminan dari syarat sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Oke, jelas ya? Baik, terima kasih para mahasiswa sekalian. Berhubung waktu, sebelum kita akhiri, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini? Saya Pak. Ya, silakan. Dari materi ini Pak, saya dapat menyimpulkan bahwa azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang dijadikan pedoman dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, terima kasih Sri. Kesimpulannya adalah azas hukum merupakan landasan berpikir dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, para mahasiswa sekalian, ini saya sampaikan bahwa ada tugas berkaitan dengan implementasi azas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini nanti silakan dikirimkan ke email saya. Kemudian saya juga minta Anda melakukan kajian literasi dan penelusuran referensi berkaitan dengan landasan dan pendekatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang materinya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.